Minha di antara sunnah-sunnah tersebut ini sudah dibaca 3 kemarin. An yu'iddal ma' wal ahjar qabla istinja. Di antara sunnah itu, di antara sunnah itu adalah menyiapkan air dan batu sebelum beristinja. Itu di antara sunnah. Kudu mari BHP golek watu, mari BHP golek banyu. Nah, sunnahnya sudah ada. Tapi nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa. Misal mari BHP banyak di guru cukup, nggak apa-apa. Jadi awalnya cukup banyu, tapi ono kotorannya dibokongi, nggak apa-apa. Cuma sunnahnya sudah ada air. Al-itar, kemudian nomor 2 itar, nyiramnya, istinjanya 3 kali. Diusap 3 kali. Kalau 3 kali usap pakai batu wajib ya. Kalau pakai batu wajib 3 kali. Tapi kalau pakai apa? Hilangnya sampai yang keempat, 1, 2, 3 gak hilang najisnya. Baru pakai keempat kalinya hilang, keempat. Sunnahnya witir, berarti nambah 1. Berarti nambah 1. Istinja biliyadil yusra, kemudian istinja pakai tangan kiri. Kalau pakai tangan kanan boleh, nggak apa-apa, makruh kan. Makanya ketika orang itu nanti ada istibro, mungkin dibahas nanti istibro atau tidak dibahas. Istibro itu kan cara menghilangkan najis ketika istinja sampai tuntas. Nah, istibronya itu pakai tangan kiri, bukan pakai tangan kanan. Jadi kalau wong lanang kemaluannya novel misalnya, kemaluannya novel, ini istibronya pakai tangan kiri, bukan pakai tangan kanan, tangan kiri. Itu diurut dari bawah, pakai jari telunjuk sampai betul-betul kita ngerasa oh wis tuntas, wis bersih. Kalau perempuan dipijat di area tempat tumbuhnya bulu kemaluan. Jadi di area tempat tumbuhnya bulu kemaluan, di atasnya kemaluan itu dipenet. Paham Pak Sudah? Tahu? Gak tahu. Jadi maksudnya timbangannya aku istibro gawe apa? Aku. Ya. Kemudian al-i'timad al-isba' al-wusta fit dubur idastanja bil ma'. Lek istinja yang dipakai itu ini yang tengah. Si digawe sing tengah. Kalau gawe kabeh enggak apa-apa. Pakai semua enggak apa-apa. Gawe cetik misal, enggak apa-apa pisan deh cetik enggak apa-apa. Tapi sunahnya pakai yang tengah. Ini juga ini ada gajaran loh. Tidak saja bilang. Yang 5 aja aku daftar jauh baina isba'aihi. Nah ini diurut istibronya laki-laki itu ternyata pakai 2 tangan. Sababah sama wusta. Tengah sama telunjuk. Mau digunting. Ada kayak gunting. Besok itu saya ojo. Kita kan. Nah, masuk ke aconnya. Loh, dengan nanti operasi apa? Prostat. Hernia. Oh, hernia. Katanya prostat itu salah satunya digede nggak lancar ya. Kalau nggak tahu juga, mudah-mudahan kasih selamat. Kalau penyakit mendingan itu nggak ada penyakit. Mendingan darah tinggi apa diabetes. Ini sehat ada sih. Mana dibanding mendingan
Terlalu cecok apa terlalu tikus, lalu dingan. Lalu milih juga mereka terlalu cecok. Gak beres itu mereka. Sababah wal wusta tadi. Yang keenam takdimul ma' lil kubul. Sebelum istinja di kubur, ini etika haji. Ini kan bahasa, istilahnya adab di sini. Jadi ada adabul istinja, etika saat beristinja. Mendahulukan area kemaluan, jalan depan, pakai air disiram sikit. Tujuannya apa? Ketika nanti BAB, lah najisnya belakang itu tidak sampai ke depan, gak karena memamar, juga karena mengarang, sehingga bagian depan sudah steril, wismari beres, istinja belakang ya selesai sudah. Paham ya? Ini sunnahnya kayak gitu. Jadi lewat BAB, kadang orang cenderung sunnah, bukan sunnah, dia bersih di bagian belakang di sini. Baru budi bersih, baru bagian depan. Nah kalau kita bicara boleh ya boleh-boleh aja, bebas, jangan milih, gak apa-apa. Tapi kalau kita bicara akhlak, adab, sunnah, maka ada pahala, ada nilai pahala. Paham Mas? Habib Abdullah bin Husain bin Thahir kalau tidak salah, beliau tahu orang yang menjaga adab di kamar mandi, adab buang air, adab mandi, arba'ina yauman, 40 dino, sabenang jedhe ono akhlake. Dia keluar dari kamar mandi jadi wali deh. Apa hubungannya mungkin? Kok iso metu kok jadi dadi wali? Lek metu kok masjid dadi wali pantes. Metu teko majelis taklim jadi wali pantes. Iki metu kok jadi dadi wali. Nah, itu kan gambarkan orang itu kalau sama yang di kamar mandi kan identik atau apa bahasanya apa? Tempat kotor, tempat untuk kita nggak punya akhlak di jeding. Kadang di jeding nyanyi kan orang kan. Sebagai contoh paling gampang, siapa di antara kita kalau mandi gawe kelamin? Jarang. Iya dan kolam renang, ya kan? Yeah. Sunnahnya kan itu kan tutup aurat. Kalau saya ini adep kayak celana 3/4 ya, 3/4. Atau misal celana dalam lah. Kalau kita pakai pendapat yang mengatakan aurat di kholwat itu kemaluan sama dubur. Artinya mandi itu sunnah nutup pusat sampai lutut, tapi kan tidak ada yang praktek kayak gitu. Loh, emangnya boleh? Kalau nggak boleh lewat dinutup, tidak apa-apa, aja boleh. Tapi kan kita sekarang bicara etika, kita sekarang bicara adab. Nah, adab ini bahasanya nggak bisa ditawar. Adab bukan untuk dikritisi, tapi orang yang nggak mampu melakukan adab, berarti awak dewi masih belum nyampe ke sana tanpa harus kita komentari adab tersebut. Melbu masjid kaki kiri, nggak apa-apa sih, nggak apa-apa nih, nggak apa-apa. Cuma kalau adab awak ngomong itu, karena masuk masjid pakai kaki kanan, iya Mas kan? Koyo apa sih? Ngaji Quran. Pinter. Ngaji pakai Quran HP. Kan butuh Quran. Gak apa-apa kan? Najis apa hadas kan gak apa-apa. Kalau kita bicara gak apa-apanya gak apa-apa. Memang bukan Quran. Sebagai ulama mengatakan bukan Quran. Tapi kalau kita bicara akhlak ya tidak bisa. Kita bicara adab tidak bisa. Kadang pulpen rego 10.000 iku didelek di tempat sing terhormat gak tau digawe. Anaknya kan dijogo gak oleh, bojone kan dijogo gak oleh. Apa sih Pak? Iku dikei sapa? Bisa dikei Prabowo. Nah, itu Mas Adi tenang aja tadi.
Apa ya tadi tuh di eman-eman itu toko presiden masalah ini. DKI Soko, DKI Gubernur, itu pasti di eman-eman. Beli pulpen sama bisa. Tapi kan ada adab di situ kan. Sama. Jadi masjid kita bukan melihat itu sekedar di masjid foto aja, orang di omah ya bisa. Kita melihat itu rumahnya Allah itu. Paham Mas? Man jauh ulama sudah kalau orang sih tidak punya adab, barang siapa orang yang tidak ada akhlak di dalam satu acara, rudda ilal bab, diusir dari pintu. Betul. Apa ini panggonan bukan hanya untuk orang berpakaian api, tapi orang berperilaku baik. Si banyak elek di pintu diusir nanti di kewan menurut saya, binatang maksudnya. Jadi tadi babnya ini adalah berbicara tentang akhlak. Jadi orang kalau di kamar mandi jaga akhlak 40 hari metu teko jeding tadi wali deh. Soalnya tempat yang kotor jadi berakhlak, pemahaman tempat sih mulia sudah pasti. Tapi mulma lil kubur likaila kata jasyadu anak tankiyatin kubur. Tujuannya jelas. Ketika bagian depan sudah bersih, maka tangan tadi tidak menjadi najis ketika membersihkan bagian belakang. Jadi depan sih harus bersih, sunnahnya. Kemudian nomor 7, takdimul istinja ala wudu. Takdimul istinja ala wudu. Istinja dhisik baru wudu. Berarti mafhumnya, pemahamannya, orang wudu belum istinja boleh, nggak apa-apa. Guru cewek wudu boleh, nggak apa-apa. Kan hukumnya sama kayak gini. Misal di weteng itu ono borok atau apalah najis, guru dibersihkan, tapi dia wudu dalam kondisi perutnya ada najisnya, boleh, nggak apa-apa. Ya sama halnya dengan tadi, orang habis BAB, orang habis pipis, tapi guru istinja, orang-orang wudu boleh, nggak apa-apa. Tapi sunnahnya istinja audisi baru wudu. Aneh ya ngomong-ngomong. Ya. Pemahaman BAB, guru cewek, pemahaman wudu. Ini konsepnya apa ini? Emang. Kok istinja nggak dicekel memang ini? Kan masih dipegang, iya kan? Kalau pipis makul, masuk akal maksudnya. Tapi mau istinja dalam wudu. Kamu siapa wudu mana? Istinja kan nggak batal wudu, saya batal kan itu. Saya masih, aku bisa ingin kerumunan jenengan. Kapan istinja membatalkan wudu itu kapan? Saya membatalkan wudu itu keluar najis ya kan? Seneng. Nomor 8, dalku yadihi bil ardi wa ghusluha ba'dahu. Ki tangan iki di tolet-tolet. Nah, zaman dulu itu kan ini kan kayak pasir, kayak lemah. Jadi habis istinja itu dia cuci baru. Itu sunnahnya. Cek gak mamam. Lebih jelas ya nomor 9. Nathu farjihi wa izarihi bil ma. Di apa sih? Ciprat. Nanti lemari misal nang jeding gawe celana dalam. Mari dilepas katoke dari pipis. Selesai pipis, celana digawe. Mari istinja dia. Setelah selesai istinja diperciki, dia mau diperciki. Diperhati. Sarung-sarungnya diperhati. Kalau celanaan, katok diperhati. Oh, butuh nih kalau diperhati. Cek gak aman.
Maksudnya memang ya Allah, orang itu nang jeding, tempatnya was-was kan jeding itu kan. Dia keluar kamar mandi, ketok katok terus. Oh, itu tak butuh ya dia. Makan deh kan. Dan syariat memerintah kita dhamma yaribuk ila mala yaribuk. Tinggal nasi ragu, tinggalkan yang ragu, pilih yang gak ragu. Kan Anda ragu sekarang ini. Korinahnya tandanya jelas apa sarungnya teles. Gitu gara-gara apa? Tapi coba sagurunge menutup jeding, mari istinja di ciprati. Ah jelas ini apa? Cipratan banyu. Kan enak. Iya Mas. Kayak digambil urusan. Oh. Kudu ngilang mamang maneh karena ganti sarung itu. Utawa lek pengin gak mamang sekalian ya wis kaya anak Ustaz Maulana Mas 100 di jeding di masjid muga srek. Ya betul ya. Di kom-kom dengan ini wijian apa? Wijian sikil itu. Pantes ada cilik. Coba soalnya pun. Saya lah pokoknya. Masih katokan ya pantes. Apa mana butuh nih kono soalnya. Digeret nampak dulu soalnya. Nomor 10 an-ya'tiya bid-du'ail ma'thur. Nah ini setelah istinja baca doa. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq ya Allah. Ya Allah, bersihkan atau sucikan hatiku dari sifat kemunafikan. Senang goro, senang khianat. Itu kan sifat-sifat munafik. Lek janji luput, lek ngomong goro, lek diamanai khianat. Ya Allah, sucikan hatiku daripada sifat-sifat munafik. Karena orang itu yang mengontrol, yang menguasai itu kan hati ya. Tangan awak dewe tangan ini gelem jenenge ngasih orang atau justru ngambil hartanya orang. Mata ini mau melihat Quran atau melihat yang haram, itu kan yang digerakkan hati kita. Bukan sekedar tanganku sehat, no, ada faktornya. Hati Anda arah kemana? Sekarang hati itu ibarat wadah yang tergantung isinya. Lek isine apik, maka tangannya dadi apik. Lek isine elek, ya tangannya dadi elek. Luqman Hakim, Sayyidina Luqman Al-Hakim di Quran surat Luqman. Itu kan dulunya budak. Budak. Kemudian Luqmannya diperintah sama majikannya untuk nyembelih binatang. Nyembelih sapi, nyembelih kambing. Jadi majikan nih, man Luqman apa? Belen sapi ini. Iki majikan tahu nilainya budaknya. Jadi masih dia majikan, tapi dia gak memandang rendah. Iki budak, kau yang anak budak. Dia tahu kelebihannya Sayyidina Luqman tadi itu. Sehingga ditanya, Luqman, aku beleh. Saiki, mari kon beleh. Itini bi'afdhola syai'in. Bi'afdholi syai'in. Kasih aku barang anggota badannya binatang iki sing paling apik apa? Bi'atiab pakai bahasa atiab. Sing paling apik apa di antara badan atau binatang yang kamu sembelih tadi? Syah, kambing dibeleh. Lebele wedhus ijen iso ya. Lebele sapi kan iso. Mas Saidi kok boleh sapi. Aku caranya kelima Sadi yang kawan. Iki kan jaga Mas Sadi ucul. Jadi ketika sudah dibeleh kambingnya, Sayyidina Luqman ngambil dua. Satu ngambil apa ini? Lidahnya digunting. Dua ngambil hati. Dikasihkan ke majikannya. Ini sing paling api di antara kambing, anggotanya kambing. Sing paling api ya begini. Ini bukan urusan badokan tapi ya. Ini urusan badokan ya jelas daging itu ya api timbangannya hati. Kemudian besok di komen mana? Kata majikannya Luqman, beliau mana? Lek iki kita kongkon jukuk sing paling api, saiki jukuk sing paling elek dari anggota organnya kambing tadi itu. Habis disembelih, dipotong lagi lidahnya, diambil lagi hatinya.
majikan bingung. Kalau ini kita ngomong sing paling apik cukup lidah ambek hati. Saya sing paling enak lidah ambek hati. Oh iso? Dijawab sama saya teman-teman. Huma atyab syai'in idza qaba. Iki loro iki ati yang lisan iki yang lidah iki paling apik sesuatu ketika bagus. Dia untuk pulau jenengan artinya. Orang itu nilainya tergantung hatinya, tergantung lisannya. Wa ahbab syai'in idza khabutha, dan akan menjadi paling jelek ketika sudah jelek. Jadi tangan, meripat, kuping itu yang gerakan hatinya kita itu. Paham ya? Nggih. Pak Kacang nggih. Nah, mau ngomong ini enggak ono. Apa jadi bapak, sing penting hati dia bersih. Itu nunjukno kebodohan itu. Justru hatimu bermasalah itu. Bagaimana mungkin kau menyombongkan diri di hadapan Allah seolah-olah mau model kau ngomong Gusti Allah dengan ini salah. Kalau sampai aku jadi bapak, hatiku bersih ya Allah. Gampangannya kayak gitu, gampangannya itu. Sama ketika misal orang emas, soalnya atur sos, maju-maju, sediatur, so, Mas Basori kagak gelem, segini ya. Pantel suatu pasti diatur gak gelem. Tapi kan awak dewe harus tahu posisi bahwasanya tugas kita itu mengarahkan, bukan memaksa. Cuman nih, ketika Anda gak mau untuk diarahkan, tak usah aku dikiniai. Ojo protes, ojo bahasanya, ojo melawan, ojo sombong dulu. Wes kok gak gelem ngaku oleh masalah. Iya sekarang aku sini ngerti kulo api, cuma aku dikini aja gitu loh. Ngerti ya, jangan sampai kita ngomong lah posisi diatur mau masjid, oh baru dikokon mengatur. Gampangan ini Kanjeng Nabi kan ngatur soft, iya lek Kanjeng Nabi urip dulu awakmu mesti kan dikokon maju dengan Kanjeng Nabi. Mari orang kata ngomong dengan Kanjeng Nabi lah apa Kanjeng Nabi ngatur-ngatur aku Kanjeng Nabi. Mereka itu lisan atau penyambung lidah dari Rasulullah SAW. Semuanya ambil bagian gitu. Makanya ketika orang dalam urusan dakwah, ngajar, ngambil andil dalam urusan kebaikan, gak niat ya rugi. Karena tujuannya memang dia ingin nyambung hatinya dia dengan Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perlu niat memang. Nomor satu doanya tadi, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ketika BAB, mari istinja, mari dia doa, ya Allah bersihkan hatiku dari sifat kemunafikan. Nomor dua, wa hassin farji minal fawahish, dan jaga kemaluanku dari perbuatan yang kotor, dari zina, dari onani, dari omongan. Masih ada kemaluan apa sudah onani? Apa mungkin di berita itu di itu loh, di kereta-kereta itu sebenarnya pelajaran seksual kayak gitu. Lek digawe turunan bojone, lek digawe turunan dhewe, bahaya bukan ganjaran, dosa. Saya sepanjang gak penting banget. Belajar dengan ini bahas Nabi Sodim. Ada qada'il hajat fil makanil mu'ad, di qada'il hajat ini etika saat buang air di tempat yang memang dikhususkan untuk buang air. Ya kalau sekarang toilet sudah. Loh, ada perbedaan adab, ada. Di tempat yang bukan untuk buang air, di saya sopir itu nguyun di, jadi nah nguyun di ibu ya pinggir motor itu bukan tempat untuk buang air itu. Kalau ada beda ya nanti ada pembahasannya sendiri. Ini kita ke toilet, apa yang kita lakukan? Satu, lubsun naklen, pakai 2 sendal, gawe sendal baru karuni, ojo sisian.
ono sendal sak di omah siji. Apa karena kemudian itu mesin hilang sak timbangan mubazir kayak dijeding omah. Loro masuk kamar mandi dua-duanya pakai sandal. Tapi lek di Jawa yang saya tahu ini itu sendal itu digawe dijeding sampai mencoba jeding, ya kan? Di kamar mandi dipakai, atau kadang di kamar mandi nggak pakai dia, disiapkan di karpet jeding. Bagian, ya sebagian. Itu gimana hukumnya? Ya bukan nggak apa-apa di luar kamar mandi kita pakai sandal nggak apa-apa, cuman tetap sunnah di kamar mandi. Alasannya kenapa? Karena rumahnya najis, usahakan kan rumahnya najis. Yo gampangan ini mirip-mirip sampai kandang lumayan lah. Yo saya bilang, tahu orang najis tahu. Rumah saya itu ada anak kecilnya Ustaz. Apa ada anak kecil? Ya najis Ustaz. Berarti anak kecil lahir itu langsung dihukumi najis berarti? Ya enggak Ustaz. Terus ya lebih BAB. Nah saya BAB di kan BAB-nya nanti gak bersih, nyawa iso. Ibu ya berarti ibu gak paham najis kan? Jadi gak usah dibuat ribet gitu loh. Suci kabeh gak masih najis. Kecuali Anda lihat sendiri anakku mari nguyu gak cawi. Nah, najis itu memang. Cawi kan ya sudah. Umpamane wis diajari. Cawi. Umpamane disin cawi bapak ambil ibu elah apa mama ngambil najis. Itu kan kalau bisa sulit kenapa dipermudah itu? Iya. Soalnya nganggep kabeh najis kabeh itu, omah najis wis. Nah, gini. Itu mlebu kamar mandi kalau di kamar mandi nggak ada sini kamar mandi musola ya. Di rumah ada kamar mandi, rumah itu ada apa? Ada sandalnya. Tapi di luar kamar mandi sandal ya cukup di luar kamar mandi. Di dalam kamar mandi luarnya kita sudah nyeker sudah. Menggunakan sholat jamaah di rumahnya Habib Ali, di rumahnya Habib Segaf, di ruang tamu kok. Misalnya di ruang tamu, kiblatnya rumahnya itu kebetulan dalamnya beliau berdua pada kiblat, rumahnya dulu pada kiblat dalamnya. Jadi kita langsung tiap untuk wudhu ada di Joko dalam itu beliau di luar rumah itu memang sunnah disediakan kamar mandi. Apa sih tamu cekak masuk penting itu. Ganti. Terus nyoba kalau jeding, bareng kalau jeding di dalam kamar, kan masalah itu, ya kan? Jadi waktu itu kalau wudhu di kamar mandi depan, mari wudhu langsung sendal, kalau sendal. Anak ibu Ali kecil-kecil. Berapa tahun lalu sebelum COVID, mungkin tahun 2018. Langsung saya dari kamar mandi luar, nandal beliau karpetan, sholat Gus. Iya Mas. Jadi ojo mama, selagi nggak ada najis jangan dihukumi najis. Orang tukang ya, garap tukang ini najis kabeh. Saat ini tukang gak salah apa budaya najis. Begini, kadang ketemu orang kayak gini itu, ketemu model kayak ngono, pantes apa? Mereka gak jadi ahli fikih pantes. Kalau mereka jadi ahli fikih, karena kita bahaya kita bingung. Dihukumi bukan hanya bab najis, orang-orang yang membawa najis disebut kabeh tukang bawa najis, pemain bola bawa najis, iki kabeh najis bener. Iya betul. Kalau najis jangan dihukumi najis. Iya jangan deh. Mamang jangan. Kadang-kadang. Sama aman. Coba lah harus mari wudu dalam masjid. Cut. Itu kan dari juga enggak nasal di luar. Satu roksi nomor 2. Setelah kita pakai sandal, kita pakai penutup kepala. Nang jedeng iku sunnah gawe kopiah. Helm nggak mau lagi ingin keren. Jedeng malah helm khusus. Helm-helman itu, helm hansip itu. Atau kopiah soalnya bil kopiah Ustaz Abdul Somad itu. Itu gawean jedeng apa? Ojo kopiah sing ono trompai. Ya sebenarnya nggak apa-apa,
Karena sekali lagi ya, kita bicara akhlak sih ya, kita bicara akhlak. Kalau tujuannya menghinakan haram, makanya sebagian ulama ada yang mengatakan haram. Tapi dalam urusan fikih tetap konsisten, hukum itu nggak bisa dicampuri oleh faktor yang lain. Hukum asli ini apa? Hukum asli ini makruh. Sama kita bawa Quran, nang gede bawa Quran, mari kentut, ya sering pulau nih lali memang. Selain lali kadang biasa jarang nyoplok apa lambi. Baru tuh jadi pondok baru hilang ya. Iya, ini kalau Quran. Nah, di kitab disyariatkan dikatakan ketika sudah masuk kamar mandi tidak sengaja bawa lafal yang mulia Quran atau apa sudah dikempit koyok bahasa disembunyikan lah. Jangan sampai tampak keluar, disembunyikan. Jadi untuk pakai tutup kepala masuk kamar mandi sunnah. Dan ini kaitannya juga kuat dengan sesuatu yang di luar kemampuan orang biasa. Ini hal-hal yang sifatnya mistis lah. Orang itu kalau tidak bisa nyantet orang lain, asbab, ada sebab banyak kan. Kadang ono wong iku lho wong gak ngaji padahal, tapi santetane rada repot itu. Gak ngaji tapi santetane rada repot itu. Itu biasa ya. Apa psikis bahasanya mental. Mentalnya kuat, kayak usul merah. Gak gelem kok kan percaya ngambil barang-barang sih maksudnya nggak ono. Lek maksudnya untuk kalau pribadi ya barang gaib itu ada pasti. Kamu tidak ada. Allah ciptakan orang, Allah ciptakan jin kok. Cuman mempercayai mereka bisa tanpa ada izin dari Allah, kekuasaan dari Allah, itu yang kita nggak boleh. Kon rabi ambil jin. Apa? Satu malam kon iso oleh duit 450 juta. Aku kemarin dulu tayangan TV dia di Arab Saudi itu nikah ambil jin. Nikahnya sebulan cuma 2 kali kumpul. Selasa malam Jumat apa? Bukan tiap minggu, tiap Jumat, tiap sebulan. Tertarik aneh? Hah? Enggak akan ada itu. Soalnya hajat untuk yang nano. Itu sebulan 2 kali. 1 kali kumpul sama si jinnya. Nggak salah loh. 400 juta atau 400 juta. Itu langsung orang di kasur. Cerita sendiri orangnya. Orangnya cerita sendiri. Ini lebih menjadikan timbangan pinjol loh ya. Hah? Ya efeknya pastilah. Makanya Imam Ibn Hajar kalau tidak salah beliau melarang manusia rabi jin. Imam Romli kalau tidak salah, kalau tidak kebalik kalau suping antara keduanya mengatakan boleh. Apa rabi jin? Loh, kenapa kok diperbolehkan? Mukallaf, jin itu mukallaf, jin itu statusnya sama kayak kita. Kita wajib sholat, mereka wajib sholat. Kita wajib puasa, mereka wajib puasa. Timbul pertanyaan, lah boleh jin taat, tadi jin sing apik seperti yang di Quran surat jin itu, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni. Itu kan Nabi sholat sholat isya di lembah, makanya dikatakan wadil jin, lembah jin itu. Ketika sholat isya di situ, kajian Nabi ditekani yang kecil. Soalnya kalau bahasa kita gini, mau nggak tahu adzan di Masjid Baitul Falah, moro-moro kerungu suara enak, nadai enak. Sing padahal wong mana sing A dan B dan C dan orang ngobrol aja sudah kebiasaan kan ngomong adzan memang. Tapi pas itu cep mingkem si biasa ngobrol. Oh, rumah. Sopo iki? Enak adanya, enak suaranya, kayak gitu kan Nabi. Jadi jin itu kan punya dunia sendiri. Tapi ketika kajian Nabi ngaji, sholat, mereka penasaran. Mari sholat, juta kami, kajian Nabi bisa melihat. Tambah kaget itu jinnya. Bahasa kita, bisa dulu apa? Sopo ini ngobrol, ya akhirnya mereka semuanya masuk Islam. Nah, pertanyaannya,
jin terbuat dari api kan. Nah, terus kalau di swarga jadi gak ono geni, ya apa terusan? Penciptaannya dari api. Penciptaannya dari api. Kalau jadi kan terbuat dari apa? Dari api, dari tanah. Dari tanah itu Nabi Adam. Selanjutnya terbuatnya dari apa? Dari sperma. Meskipun awak dewi kembali ke tanah, katanya kata ulama, tanah tempat kita kembali itu adalah tanah tempat kita diciptakan. Jadi masih orang Indonesia, endek, pesek, kaputi, tapi dia itu tanah penciptaan ono di Mekah, dia mati di Mekah deh. Oh berarti misalnya berita wong Mekah, wong Indonesia mati haji ini, wah jadi itu tanah Mekah. Saya kayak enak jadi ini, saya jawab itu tanah sengketa ya. Seakan itu. Ya. Nah jin itu masuknya lewat kaki sama lewat kepala, dua ini, atas sama bawah. Makanya kalau pernah dapat dari orang yang paham jin, dengan paham jin nggak apa-apa. Memang perlu ada orang pintar, nih jadi orang pintar gitu. Som dogon nih, gondrong itu anu mulai kami ngakak-ngakak jadi ya. Itu kalau nggak ada rencana ya ada pondok yang pernah tak ajak ke sini juga. Itu nyarankan waktu zaman itu saat kalau tidur di bawah ya turun di sore, ojo turun di dukur gitu. Makanya itu ngawang ya kan, dia terbang ke apa, kayak iso nampak kemana manji lemah. Kalau nggak paham yang anu gimana, nanti kalau ketemu jin ada aku iya kan, iya benar. Ketargetkan Nabi Anda sekawan takon menungso manusia normal kalau ngobrol kok aku ngobrol cuman ono rasa apa ya ono dini bulu kudu iki merinding pas mulai tak wanekno takon ke teman arek pondok ya tak ajar waktu itu arek Malaysia ngobrol sama Anda dan mau Ustaz, kok gak aneh ya? Enggak aneh Ustaz. Kok iso kalau wong iku mang ya? Nggih. Ayang no. Misal wong ono di kene, orangnya di sini. Kemudian orangnya nyaranin saya, Amin Anda, kamu datang nang mantren. Ya mantrenya ini. Nang kono ya gimana? Puntir. Nang puntir kono, toko nang puntir. Akses sepeda gak ono, akses mobil sudah. Maksudnya akses berusukan gak ada. Oh iya, diarahkan kita ke sana jalan. Di kono wong wis ngobrol. Wong sing tak ajak ngomong iku ono di kono bisa ngadeg ngobrol bisa. Ambil orang tiga. Kak heran aku. Iki teman mantan dai. Sing aku wis kamu kok balik. Barang di mobil mulai ngobrol sama Nanda, arek Malaysia guyu-guyu. Kenapa ini? Itu khodam saya Ustaz. Allah karim. Khodam ini nyeluk manusia. Ya mungkin ini yang ngaji bukan soal ini. Soalnya kemana ada deh, jujur hilang apa? Kalau gonceng dong. Bahaya deh. 2020 kayaknya sebelum Covid kan 2019 itu. Mau tawaran ada Malaysia kayak guyon. Salam non jinmu yo. Ojo ketok-ketok aneh. Motor menik mana ya? Enggak sudah berhenti. Adzikir inda dukhul, masuk kamar mandi baca doa. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuth wal khaba'ith. Berlindung dari setan jantan, setan betina. Aku wedi yang bisa tak lanang tok, ya minal khubuth ngono tok kok ini kan bisa bener. Berarti dia ketemu setan wedok ya jeding kok jadi ya. Wa min najis an najis, jadi kotoran.
Nomor 4 takdim biasanya indah dukhul ketika masuk kaki kiri dulu. Wa takdim mendahulukan yaminihi kaki kanan indah khuruj ketika keluar dari kamar mandi. Biasa ada pertanyaan. Lek gawa kayak kitab ngono kan di lepon jedeng betul betul di tas. Di jero tas. Nggak boleh. Kalau dia dari Bukan nggak boleh, makro maksudnya makro. Nggak boleh. kan dari coba wedi kan. Wedi apa? Hilang. Hilang. Sano sing nongko. Tapi lek kita nggak hilang biasanya. Ora oleh Kita kurang nggak hilang. gele kita. Dua hilang. Yang gele kita wedo kan sama sak sembarang. Jadi kan tunggu kitab. Dong. Kitab Ihya itu ono kitab cetakan kan dari bahasa Indonesia. Penerbit di Indonesia ini apa sih? Sing terkenal. Kita padang. Ya? Kudu kita habis cet buku-buku itu loh. Tidak. Erlangga. Itu kan masih ono 10 buku paling gak bakal hilang paling. Ihya itu kalau gak ada 5 jilid itu apik cetakan itu. Sedangkan Ihya Darul Minhaj 10 jilid paling rego 3 juta. Kalau beli yang 5 jilid tahun bahula dulu zaman tahun berapa 2006 ke 2007 itu harga 250 paling. Apik cetakan. Anaknya beli kitab Ihya aja. Enggak. Punya apa enggak? Berapa harganya enggak tahu. Cetakan Indonesia paling 400-200an paling. Itu Darul Minhaj itu terkenal cetakan wapi. Memang selain cetakan ini api, tulisannya gede-gede. Tapi gaya wong apa? Gaya wong tua itu enak. Sehingga makanya banyak jilidnya. Yang harusnya cuma 4 jilid dicetakan Darul Minhaj bisa sampai 10 jilid. Itu harga 3 juta. Jadi kan itu kitabnya ya nama jeding. Kita menjalankan kailah, tapi coba 3 juta delen. Maksudnya jeding. Apen-apen lah ya delok. Cepat dijawab tuh. Waktu itu biasa. Ini juga lah sih malah. Nah, kalau butuh kalau dating kan butuh. Dari sini ya. Kan asal butuh ini. Nanti kan tapi ada satu kotorannya di sini. Itu kalau satu saya kasih ngaji sama Ya, najis. tapi butuhnya bisa berapa? Wudunya sah. Intinya gini, wudu itu gak harus menghilangkan najis lebih dahulu itu aja. Tidak ini aja. Kurang rapi cerita sih. Wudu itu gak harus menghilangkan najis. Jadi tapi kalau wudu itu pesan Sah. Meskipun bawa najis. Tapi lebabnya sholat, itu aneh. Paham ya? Sama kayak junub. Orang puasa yang dilarang puasa itu orang hadas besar karena haid nifas. Tapi lek junub enggak. Misal soni rabi mari ngono kumpul ambek bojone, oleh manten anyar poso. Amin. Amin. Sahur gak sahur tapi harus belani kumpul ae bojone pokoke enak wis masih gak sahur gak apa-apa. Pas mari ada guru atus ini. Ya apa pasane? Sah. Loh, junub kosong, sah nggak apa-apa. Yang membatalkan itu alias yang dilarang itu kalau haid sama nifas. Tapi lek tengah-tengah poso kumpul itu masalah itu. Kaji guyu. Kurang pegawaian. Lek bikin golek pegawaian memang penuh. Bikin poso 2 bulan. Belum jodoh tapi butuh ada nih. Iya, harus jodoh ya. Belum jodoh tapi harus dulu. Tapi saya kan membawa ngaji. Kekuatannya nggak batal. Kan itu seni butuh. Biji. Mari kumpul sama bojone. Nggak jodoh, nggak jodoh. Oh, gak mandi junub. Ini kan kata di
bisa masih bisa puasa meskipun tidak manajemen. Tapi kalau tidak manajemen akhirnya kan tidak bisa melakukan sholat. Kenapa tuh kan akhirnya? Ngapain mandi? Ya tetap mandi ini habis subuh nggak apa-apa. Intinya ibadah itu hukumnya jangan semuanya dicampur aduk. Tapi hukum untuk ini seperti ini, hukum untuk ini seperti ini. Kudu ngerti sih bagian-bagian. Baru nanti ketika digabungkan harus bertindak seperti apa. Paham saya? Ada yang bingung dosa. Masih sorry. Nah, yo masih ada. Mulai dulu kaku kudu. Behat ini. Jono. Udah Mas Em. Iku anjen arek ngono-ngono ae. Bayang iki bingungno sing ditakoni, bingungno pasukan. Kumpul saja. Kalau tidur. Mari dulu. Wudu. Oh iya, ini sama aja. Itu aku udah paham. Si kena ada takon. Kata lawan. Hah? Rancang katakan. Kata apa nih? Berita apa tak takon nih? Kenapa? Fatir ya? Ini fatir duduk politik saya dulu. Kenapa? Kita waktu sholat itu lebih utama nomor dulu apa sengaja kan terus lagi. Sudah dekat waktu sholat. Tidak punya ukur itu lebih utama nomor untuk apa sengaja batal terus lagi. Sengaja batal tahu itu lagi. Nah, mungkin gini, kalau sengaja batal itu jadi lebih baik kalau mamang ya ragu-ragu aku dibutuh apa enggak ini ragu-ragu kan mendingan dibatal no. Tapi kalau yakin punya wudu gak batal, gak mamang batal, gak perlu membatalkan wudu. Bukan dengan membatalkan wudu menurut apa dulu oleh ganjaran tambahan enggak. Lalu terus gimana? Tapi ingin wudu mana? Iya, tajdid wudu, memperbarui wudu. Tapi memperbarui wudu itu juga menjadi sunnah kalau misal memenuhi syarat. Mungkin misal, iki aku duwe wudu, imam wis komat, saya wis komat. Aku lek wudu mana? Otomatis aku gak melok takbir bareng imam, gak takbir awal, mungkin aku lepas teluru. Gimana? Gak sunnah tajdid wudu ini. Sunnahnya aku langsung sholat. Pahala awal waktu atau bareng imam lebih besar. Tapi kalau waktunya longgar, ya apa? Ya wudu lagi gak jadi masalah. Emang mau wudu ini? Membatalkan wudu di sini. Membatalkan di sini. Ya apa? Batalkan ya apa Mas ya? Ya udah, lek jenengan pertanyaan, lek jenengan mamang dikon batal yo bicara batal no. Lek kami BAB. Cuma tentang soal Ya apa? Wah, pokoknya mau dia tak jenengan dhewe Mas. Cek soro-soro yang ngomong itu Mas. Oh, di omah Mas, bisa boleh diisi Mas. Apa dewe? Ya. Tapi mudik ini jeding. Mama langsung wudu. Intinya mama ya. Mereka langsung wudu. Pertanyaan nih, ya apa?
hukum wudhu itu gantung. Saya sah, tapi sih gantung nasibnya. Misal, jangan mari mamang wudhu mari ngono. Mari wudhu jangan ini. Oh iya, aku setengah jam ini mari kan itu. Wudhunya jangan sensitivitas nggak sah. Paham saya? Nah, untuk menghilangkan rugi tadi, ya kata Allah maksudnya. Modek tak dewe, tapi dijeding. Ya. Oh jadi di samping masjid moro-moro mlebu. Batal. Mari kalau ngomong jenengan salaman ya Allah ya. Tapi tak gigi loh. Allahumma fir apa? Dalam hadis itu dikatakan kanjeng Nabi mendoakan. Kalau survei hadis ini, ya Allah ampuni orang yang sholat di shaf awal. Itu mendoakan 2 kali atau 3 kali, 2 kali insya Allah marroten. Waghfir li shaffin tsani, dan ampuni orang yang sholat shaf kedua 1 kali. Yes. Paling gampang itu memang gambarannya seperti beberapa tahun lalu ada orang bilang contoh shaf awal itu juga itu 1 sewan. Nah, shaf loro 50.000, shaf telu 10, shaf selanjutnya 20.000 kabeh. Milih di yo kak mamang kita tanpa ragu shaf. Makanya Ustaz Habib Taufik beliau jelaskan orang itu sekarang cerdas urusan dunia, cerdas urusan akhirat bodoh gak karu-karuan. Bodoh maksudnya beliau kasih analogi apa? Kita kalau suruh milih 1 miliar sama 27 miliar, kakek lah 1 juta begitu 5 juta, milih 27 juta. Kenapa? Lebih banyak. Nah sekarang kenapa kalau jamaah 27 sholat ijen siji, milih sing siji, kok iso itu kok iso? Kan udah bodohnya kita ini.